Apa kabar anak-anak UB Pantai Kosta? Sekali lagi, apa kabar anak-anak UB Pantai Kosta? Oke, saya puji nama Tuhan. Hari ini tema kita cinta dan kita akan bernyanyi lagu-lagu cinta. Sudah, anak-anak muda siap? Amin. Kita punya seorang sahabat yang kasih sayangnya, cintanya nggak pernah berubah bagi kita. Siapa namanya? Haleluya. Ikuti saya bernyanyi ya. Ikuti saya bernyanyi. Kasih sayangmu tak pernah berubah. Sejak pertama kita bersama, sampai kini putus tetap berasa. Kesetiaan yang sungguh tiada tara. Ayo semuanya. Akan bisa aku duga di dalam percobaan, kau selalu ada di dalamku, di sukacita. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta. Aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Tepuk tangan yang keras. Ayo sama-sama lagi. Kasih sayangku tak pernah berubah. Sejak pertama kita bersama, sampai kini putus tetap merasa. Kesetiaan yang sungguh tiada tara. Saat ku duga di dalam kecewa, kau selalu ada dalamku. Ayo semua cerita. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya padamu. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Ayo tepuk tangan bagi Tuhan. Bersama-sama. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya anak muda saja. Sungguh aku jatuh cinta, Ayo lebih keras. aku jatuh cinta hanya kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta, Semua katakan. hanya kepadamu.
dalam kesesakan. Hasilmu datang melegakan, sesegar embun pagi berseri, pulihkan segala beban hati. Engkaulah benteng perlindungan, Engkau menara kekuatan. Sayang kanan-Mu Tuhan, tak henti untuk menopang, menjaga keselamatan. Ayo sama-sama katakan, cinta yang Kau beri jauh melebihi segala. Janji-janji-Mu yang pasti dengan cinta yang tak berhenti. Cinta yang Kau beri jauh melebihi segala. Janji-janji-Mu, ayo katakan lagi, cinta yang Kau beri jauh melebihi segalanya. Janji-janji-Mu yang pasti benar selamanya. Cinta yang Kau beri jauh melebihi segalanya. Janji-janji-Mu yang pasti benar rumah kalian bisa pakai pelembab apalah namanya agar kulitnya nggak jadi gosong. Siap lagi puji nama Tuhan? Siap puji nama Tuhan? Pemasmur bilang, oh betapa indahnya apabila saudara seiman hidup dengan rukun. Kita menyanyikan pujian ini, oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Ayo tepuk tangan sama-sama yang keras bagi Tuhan kita. Betapa saudara seiman dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya saudara seiman dalam. Ayo kita sama-sama buat gerakannya. Seperti
Ayo tepuk tangan. Oke, mari kita naikkan lagi. Tak berapa. Silakan duduk, anak-anak muda. Muda yang energik. Yang putih sama yang pink dong. Tapi ada pasangan. Ayo semuanya bergerak dong. Pindah dong posisinya. Sudah? Ayo tepuk tangan dulu. Sama-sama ya, ikuti saya ya, yuk. Berdua denganmu, selalu bersamamu, itulah kerinduan di hatiku. Berdua denganmu, selalu dalammu, selama lagi, ayo. Berdua denganmu, berdua denganmu, selalu bersamamu, itulah kerinduan di hatiku. Berdua denganmu, tinggal di dalammu. Ayo, anak-anak muda aja, berdua denganmu. Kamu, itulah kerinduan di hatiku. Berdua denganmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Sungguh ku rasakan tak mungkin ku hidup tanpa kehadiranmu. Engkau kekasihku, engkau pujaanku, oh Yesus cintaku. Pernah ku alami, dicoba lalui, jalani hidup ini. Namun tak kuasa, aku tak berdaya. Ayo sama-sama. Ku katakan tak mungkin ku hidup tanpa kehadiranmu. Engkau bukanku, oh Yesus cintaku. Pernah ku alami, jalani hidup ini. Namun tak kuasa, aku tak berdaya. Ayo sama-sama. Dalamku selama-lamanya. Berdua denganmu, itulah kerinduan di hatiku. Berdua denganmu, tinggal di dalammu selama-lamanya.
berdua bersamaku, itulah kerinduan di hatiku. Berdua denganmu, tinggal di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi katakan berdua denganmu. Berdua denganmu, selalu bersamamu, itulah kerinduan di hatiku. Berdua denganmu, tinggal di dalamku selama-lamanya. Berdua denganmu, berdua di hatiku. Berdua denganmu, di dalam sekali katakan berdua denganmu. Itulah kerinduan di hatiku. Berdua denganmu, tinggal di dalamku selama-lamanya. Ayo katakan sama-sama. Aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup? Hidup tanpa aku tak bisa, aku tak mau hidup tanpa kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Ayo katakan mungkin banyak yang enggak. Kau yang terindah.
sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, ku menyembah memuji, bersyukur menyembah kasih-Mu yang walau badai menerti, tak akan ku sendiri. Kasih yang
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa agar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Oke, hari ini tema kita keren banget. I love you. Semua bilang itu semuanya tergantung you-nya itu sama siapa. Kalau you-nya itu sama si iblis itu sangat berbahaya. Hari ini kita mau cari siapa sebenarnya you yang harus kita love, yang harus kita cintain ya. Oke, hari ini kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Yang sudah dapat katakan mantap. Oke, 1, 2, 3 ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Jadi, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaan. Jadi kesukaan. Saya paling suka itu mie rebus. Kalau saya ke Brastagi, saya pasti singgah di mie rebus. Apalagi kalau saya jalan malam sana, saya pasti singgah makan mie rebus. Ya, saya suka makan itu dan saya sering mengulanginya. Anak-anak muda, kalau kita jadikan firman Tuhan ini kesukaan kita suka baca, kita sering renungin. Maka apa tadi janji Tuhan? Kita akan menjadi orang-orang apa? Orang-orang berhasil ya. Coba tanya kiri kanannya, udah renungin firman belum hari ini? Coba tanya kiri kanannya. Kalau katanya hehehehe, bilang kiri kanan, saya ngerti maksudmu, bilang. Berapa banyak engkau datang ke tempat ini mungkin membawa pergumulanmu. Mungkin kita bergumul dengan sekolah kita, mungkin kita bergumul dengan pekerjaan kita, mungkin kita bergumul dengan orang tua kita, mungkin kita bergumul dengan banyak hal, mungkin keuangan kita. Tapi dengar, kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apapun pergumulanmu berhasil. Bilang kiri kanan, apapun pergumulanmu pasti berhasil, bilang. Kuncinya apa? Kita renungin firman Tuhan. Lagi kerja kita renungin firman Tuhan. Nggak harus baca firman Tuhan selalu ya. Kita harus renungin firman Tuhan. Lagi di sekolah, renungin firman Tuhan. Lagi nyetir mobil, lagi bawa sepeda motor, saudara renungin firman Tuhan. Jangan renungin si dia, si Mama Karo, si Nande Iting, jangan renungin. Renungin Tuhan. Ya, sekali-sekali sih nggak apa-apa lah, tapi jangan keseringan. Firman Tuhan berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dia, karena di dalam dia ada si dia. Jadi yang terutama kita harus cari cari Tuhan dulu, ya. Jangan kebalik-kebalik. Banyak sekali sekarang anak muda, dia cari semuanya dulu, baru dia cari Tuhan. Nggak akan mungkin, ya. Mungkin dia bisa dapat, tapi dia nggak akan menjadi orang yang berhasil menurut firman Tuhan. Anak muda kan sukanya kebalik-kebalik, ya. Orang ciptakan topi, ditaruh ke depan, dia pindahin ke belakang. Ya, itu anak muda, trennya anak muda suka kebalik-balik. Firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 28 bilang, maka Tuhan memberkati mereka dan memerintahkan mereka untuk beranak cucu. Tapi banyak anak muda zaman sekarang beranak cucu dulu baru diberkati. Wah, itu kebalik. Itu makanya banyak anak muda nggak diberkatin. Kenapa? Karena suka kebalik-kebalik. Bilang kiri kanan, jangan suka kebalik-kebalik kamu bilang. Kalau kita renungin firman Tuhan, kita pasti jauh dari dosa. Saya sendiri pengalaman, saya kalau nggak baca firman, saya pasti sering jatuh dalam dosa. Kalau nggak ngomongan lah, pikiran yang negatif lah, yang najis-najis lah. Tapi kalau kita renungin firman Tuhan, yang laki-laki, biasanya kalau ngelihat cewek cantik itu mata toeng-toeng. Kalau dia ngerungin firman Tuhan, itu tetap haleluya. Kalau perempuan dia nggak ngerungin firman Tuhan, itu pasti jatuhnya kalau dirayu abang sedikit, udahlah kelepak. Kalau kita renungin firman Tuhan, kita akan kuat. Ya, anak-anak muda yang wanita itu kan biasanya kita kan udah tahu bahwa kelemahan kita di mana? Di telinga. Jadi kalau kita nggak renungin firman Tuhan, itu pantang sekali dengar yang romantis. Ya nggak? Ya nggak yang anak-anak muda? Saya lihat sekarang banyak anak muda itu jatuh itu dari sharing. Pertama sharing ya, sharing ada yang perhatian, sharing.
Akhirnya sering-sering SMS. Setelah sering-sering apa? Serong. Setelah serong apa? Setelah serong, surung. Terpaksa ya kan? Jadi hari ini kita mau mengenal Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan. Kita buka Yohanes 1 ayat 1. Siapa yang hafal? Maju ke depan, dapat hadiah. Ted habis waktu. Yohanes 1 ayat 1. Apa firman Tuhan? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah kalau kita mau mengenal Allah, kita harus kenal firman. Ya. Satu hal yang saya penting hari ini, yang pertama kita harus cinta firman Tuhan. Kita harus cinta firman Tuhan. Kita bilang, ayo semuanya angkat Alkitabnya. Angkat Alkitabnya. Bilang gini, I love you. Bilang, I love you. Ya, hari ini kita mau cinta firman Tuhan. Yang kedua, kita mau cinta orang tua. Kuncinya yang pertama, kita harus cinta hormati orang tua supaya kita apa? Berbahagia. Ya, jadi kita kalau mau kita berbahagia. Saya nggak pernah menemukan orang dalam hidup ini dia nggak menghormati orang tua, hidupnya bahagia, nggak ada. Dia bisa kaya, dia bisa sukses, dia bisa menjadi orang yang terkenal, tapi bahagia, no, belum tentu. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mau berbahagia, teman-teman kalau mau berbahagia, hormatilah orang tua kita, bagaimanapun keadaannya. Kadang memang orang tua menjengkelkan kita, tapi kita harus ingat firman Tuhan. Hormati orang tua, supaya kita berbahagia dan panjang umur. Jadi itu adalah salah satu kunci berbahagia, ya. Orang yang baca firman Tuhan, belum tentu cinta Tuhan. Orang yang melayani di gereja belum tentu cinta Tuhan. Orang yang rajin beribadah setiap hari Minggu belum tentu cinta Tuhan. Tapi orang yang cinta Tuhan, dia pasti rajin baca firman, dia pasti rajin beribadah, dia pasti giat melayani. Itulah orang yang cinta Tuhan. Jadi hari ini kita mau jangan kita hanya generasi-generasi yang tampil di luar aja. Jangan kita hanya jadi generasi yang hanya sekedar nyanyian. Ya, saya mau bilang Tuhan lihat hati kita yang paling dalam. Kita jangan nyanyi sungguh indah kau Tuhan. Apalagi kalau orang Batak itu saking dia kusuknya, indah kali kau Tuhan. Itu versi Batak. Hari ini saya mau bilang sama teman-teman, kita mau jadi generasi yang benar-benar murni di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Intinya kalau kita mau berhasil di keluarga, di pekerjaan, di sekolah, dimanapun di pelayanan, kita harus selalu baca renungin firman Tuhan. Karena inilah yang menjadi kekuatan kita. Ya, kalau kita mau merenungkan firman Tuhan, Tuhan bisa pakai kita bagaimanapun keadaan kita. Banyak contoh-contoh di Alkitab. Ada Daud. Daud siapa Daud? Daud adalah orang yang gak pernah diperhitungkan dalam keluarganya. Mungkin saudara bilang, teman-teman ada di sini bilang, aku kayaknya nggak diperhitungkan dalam keluargaku. Aku selalu dibanding-bandingkan dengan abangku. Aku selalu dibanding-bandingkan dengan kakakku. Hari ini kalau saudara mau renungin firman Tuhan, apa yang saudara nggak pernah pikirkan? Daud nggak pernah pikirkan dia bisa jadi raja. Kerjanya hanya di ladang, mengembalakan domba. Tapi dia bisa diangkat Tuhan. Mungkin saudara bilang, aku kalau lihat hidupku udah kotor, nggak mungkin lagi aku dipakai Tuhan. Hari ini kalau saudara mau bertobat, mau renungin firman Tuhan, saudara bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan sedang mencari anak-anak muda yang serius, yang hanya serius. Amen. Siapa yang mau janji komitmen mulai hari ini, saya akan cinta firman Tuhan? Angkat tangannya. Wow, luar biasa. Tuhan pasti lihat semuanya apa isi hati kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Kaulah segalanya.